Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. So everyone, kita udah nge-review pergerakan Bitcoin ya sekitar tadi pagi atau lebih tepatnya kemarin pagi. Unexpectedly, Bitcoin masih valid ya untuk dalam keadaan bullish. Kita udah ngelihat reactionnya cukup bagus dan sekarang kita bakal update untuk altcoins-nya. Nah, altcoins ini kebetulan request-nya itu adalah dari Bro Gilang Ramadan Strip Joe 7GP. Ya, request-nya adalah Arkham ya. This is the first comment dari video yang stacks. Kemudian next-nya request by Mahdi Sakti Ethereum Classic. Ini mungkin nanti saya akan update melalui grup Telegram. Dan kita punya RBDR. Saya rasa ini RNDR ya, harusnya render ya. Dan render mungkin untuk Bro Story Hikmah atau Kak Story Hikmah ya, itu kita udah sempat ada bahas sih sebenarnya pada saat live streaming beberapa hari yang lalu. Ya, nanti mungkin kita bisa updatekan juga ya melalui grup Telegram seperti apa movementnya dari si RNDR ini. Alright, so everyone, kita bakal masuk ke dalam penjelasan Arkham, tapi nggak cuma Arkham, karena nanti kita akan tambahkan juga untuk XRP, karena pergerakan XRP hari ini cukup menarik, jadi saya akan coba untuk inform update terbarunya dari pergerakan seputar XRP. Alright, so if you guys like this video, make sure to leave the thumbs up, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, dan support ya YouTube channel ini untuk terus tetap aktif untuk memberikan update-update dan review seputar altcoins dan juga Bitcoin kepada teman-teman semua yang trading. Alright, so everyone, let's start with the Arkham. Mungkin saya akan coba untuk review ya dari price actionnya, karena saya ngelihat di sini memang secara pergerakan sendiri Arkham ini kelihatannya memiliki peluang yang cukup menarik ya untuk dimanfaatkan, baik itu secara trading ataupun buat teman-teman yang invest ya buy spot, karena tampaknya Arkham ini sedang dalam progres untuk persiapan rally. Oke, dari segi harga belum terlalu jauh, $0,6 ya lebih kurangnya, $0,67. Baru mau retest terhadap all time high pada sekitaran 18 Juli 2023 dan itu di kisaran 0,8957. Nah, kalau teman-teman mengacu pada price action berdasarkan close candle, ini menariknya teman-teman. Ya, saya akan marking seperti ini, kemudian saya akan tambahkan box ya, lebih kurangnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian kalau kita ganti jadi line chart, I think this is the valid movement ya, dan somehow harga pada Arkham itu berusaha untuk bertahan di atas level itu. Jadi memang kalau saya ngelihatnya ini udah break terhadap resistance, berusaha untuk maintain di atas support atau di atas previous resistance. Ya, selain itu proses reversalnya sendiri kalau menurut saya sudah cukup proper. Sebelumnya harga bergerak dalam sebuah pola falling wedge ya, kemudian dia berhasil breakout ya. Probably saya perlu adjustment teman-teman di bagian atasnya ya, tail ketemu tail, kita bawa ke bawah lebih kurangnya seperti ini ya. More or less kita ambil di sini lah ya, ini beda-beda tipis teman-teman, dan tampaknya udah confirm breakout ya, plus ada yang namanya proses break and retest ya, holding di atas SNR, kemudian harga meneruskan rally-nya atau penguatannya. Nah, yang menarik lagi adalah di sini kita sudah memiliki semacam resistance ya sebelumnya, namun harga udah berhasil langsung breakout. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kita ngelihat secara tren, baik itu di time frame harusnya weekly ya, weekly maupun daily ya. Weekly sendiri pergerakan 2-3 minggu terakhir ini cenderung bullish, dan kalau di daily sebenarnya udah nggak perlu diragukan lagi. Kita udah ngelihat secara struktur ini udah valid sekali ya, create higher high, higher low, and seterusnya gitu ya. Kita ngelihat by proses harga masih punya kesempatan untuk nanjak lagi. Nah, teman-teman, saat ini kalau dari perspektif time frame daily, yang penting jangan sampai ada close di bawah $0,60 ya lebih kurangnya. Ini kalau saya marking price label, kita kasih lebih kurangnya ini harusnya di kisaran $0,66 gitu ya. Nah, di situ ya teman-teman ya. Ini adalah kunci level yang harus dipertahankan oleh ARKM untuk memastikan si harga tetap bertahan dengan momentum bullish yang baik dan bisa meneruskan rally-nya kembali. At least kalau dari perspektif time frame daily, ini yang saya lihat ya. Sejauh ini pergerakannya juga menurut saya semuanya masih oke. Nggak ada pergerakan yang impulsif banget sampai meninggalkan fair value gap atau imbalance gitu. Sejauh ini pergerakan menurut saya ini dalam keadaan efisien ya untuk pergerakan marketnya sendiri. Jadi I think so far so good lah kalau dari perspektif time frame daily. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke pergerakan pada time frame hourly-nya. Jadi kalau time frame hourly-nya
yang akan saya coba untuk highlight ke teman-teman ya. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya udah saya marking ya. Karena sebelumnya saya ingat ada request juga by teman-teman di Advance Group untuk ngebahas seputar Arkham. Melihat progres pergerakannya yang sudah enak nih, cenderung bullish ya. Jadi timbul beberapa pertanyaan kayak, kok ini gimana? Masih bisa dimanfaatin nggak? Ya itu paling common ya, pertanyaan-pertanyaan itu. Memang ketika kita ngelihat pergerakan market sudah impulse, kita pasti pengen coba untuk ikut serta ya sebisa mungkin supaya memanfaatkan rally yang berlangsung dan kita bisa dapat gain juga mungkin dengan pemanfaatan di tradingnya. Nah teman-teman, ini again ya dari perspektif time frame daily tadi kita udah ngelihat dia udah berhasil break terhadap previous high point, yang mana high point ini sebenarnya bisa dikatakan sangat major ya kalau kita lihat di sini. Wait a minute, ini kenapa nggak ganti ya teman-teman ya? Sebentar ya. Boom. Nah, oke, akhirnya keluar ya teman-teman. Nah, kalau by proses, saya mungkin akan coba jabarkan ya secara price atau market structure ke teman-teman supaya lebih clear aja. Ini adalah high point, kemudian ini adalah low point, which is dia create lower low. Lalu dia mulai create higher high, yang artinya ada proses reversal di sini ya. Harga mengalami retracement alias pullback ya, holding di sini menjadi higher low, lalu dia mantul, dia mulai naik lagi, dia create higher high which is di sini. Ini adalah high point, low point dan high point ya. By proses kita ngelihat nih pergerakan udah mulai create higher high, higher low gitu ya, semakin tinggi sampai kemudian satu titik ada proses liquidity sweep. Ya, again ya, proses liquidity sweep itu sangat diperlukan bagi sebuah pergerakan untuk mendapatkan cukup likuiditas supaya bisa ngepump harganya lebih jauh lagi. Ya, kalau kita lihat di sini, ini akan saya marking dengan dollar ya, dalam arti di sini tersedia liquidity yang diambil oleh bigger players, jadi dimakan dalam sekali push ya, turun ke bawah, nge-sweep ya, stop loss yang ditempatkan di bawah low point ini, begitupun low point ini. Ya, ini sebenarnya adalah series of stop loss atau liquidation, karena kalau misalkan teman-teman lihat kayak gini doang, mungkin kalian nggak aware, tapi kalau kalian perhatikan seperti ini adalah makanan ya untuk bigger players ya. Selalu seperti itu. Ketika kita ngelihat ada trend line, wah ini bagus nih, harganya respect nih, trend line gitu kan. Dan mereka ngelihat nih, ini kan struktur yang saya jabarkan adalah di time frame 4 jam. Sekarang teman-teman bayangkan pergerakan ini semua terjadi di time frame 30 menit. What do you think ya? People will fall untuk mencoba memanfaatkan entry long position. Every time kita ngelihat, wah reversal, oke, long ya. Pullback, retest demand, long ya. Penempatan stop loss di mana? Mungkin karena menggunakan eksekusinya di time frame 30 menit, maka dia manfaatkanlah time frame seperti 1 jam gitu untuk penempatan stop loss, atau time frame 4 jam penempatan stop loss. Jadi, ketika trend line sudah terbentuk, jadilah level yang menyediakan likuiditas dengan banyak ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah low point-nya mau dimakan sampai mana? Yang pasti proses reversal terjadi dari sini ya. Jadi ini adalah titik awal kita gitu ya. Ini titik awal, di dalamnya ada satu wave, dua wave ya, kemudian ada wave 3 dan seterusnya gitu ya. Dia bergerak seperti apa istilahnya kalau kita bilang ya, sebuah ombak ya, wave ya, sebenarnya wave ya. Ya itulah istilahnya teman-teman. Tapi in the end ini dianggap sebagai satu kesatuan pergerakan ya, satu move gitu. Sampai akhirnya terjadi breakdown yang tadi saya sebutkan. Sehingga breakdown yang terjadi di sini pada intinya adalah mengambil likuiditas di market gitu. Ya, ini diambil, di sini diambil, ya di low point ini diambil, di low point ini diambil, low point ini diambil. Cuma satu yang disisakan, yaitu level di sini teman-teman. Ya, dan itu tidak dimakan, tapi mungkin disebabkan oleh memang tersedia demand yang sangat powerful di sana. Ya, mengapa saya katakan itu adalah area demand yang cukup powerful? Pertama, teman-teman, kalau kalian lihat proses reversal terjadi dengan proper di sini, harga mengalami retracement dan ini adalah the first higher low setelah low point yang sebelumnya terbentuk. Ya, lebih kurang ini kan minor, di sini adalah the first higher low. Jadi, setelah the first higher low itu harga naik terakumulasi dengan baik. Ya, ada konsolidasi, lalu dia nge-push naik ke atas, nggak ada proses retest sampai ke area demand tersebut. Nah, jadi ibaratnya di level itu adalah area fresh demand diiringi dengan likuiditas yang banyak tersedia di market. Ya, begitu nge-touch nyampe sana, reaction. Ya, of course kita sebagai retail nggak bisa nebak-nebak gitu kan, kayak set limit di sini gitu, set limit di sini ya, mana yang kena kita kan nggak tahu teman-teman. Tapi yang pasti, again ya, my favorite setup saat ini adalah ketika ada likuiditas ya tersedia di market dan liquidity itu diambil oleh bigger players, baru kemudian setelahnya ada proses reversal,
Nah, ini adalah proses reversal yang sangat-sangat proper. Dalam arti, kita tahu ada keikutsertaan dari pemain besar, datang dari bawah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, by proses kita ngelihat dia udah create higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi the most recent low mungkin yang akan saya ambil adalah level ini, dan the most recent high adalah level ini. Nah, kenapa di level tersebut? Sekali lagi teman-teman kita lihat ya by proses ya, karena by proses kalau teman-teman memahami structure-nya sendiri akan lebih mudah untuk menentukan bias ya. Ini apakah biasnya bullish atau biasnya cenderung bearish ya. Karena kalau salah-salah kita malah berpikir kayak misalkan contoh gini, ini trendline di break nih. Ketika harga terkonsolidasi di sini, ya saya berani yakin ya teman-teman bahwa akan banyak orang yang mempersiapkan untuk sell short. Kenapa? Karena wah trendline udah di break, turun impulsif, kemudian dia konsolidasi, ya mungkin terbentuk pola, mungkin ada orang yang mulai tarik garis bilang ini trendline, berpotensi turun dan lain sebagainya. Dan itu hal yang sangat-sangat wajar untuk terjadi. Karena dengan demikian ketika ada orang yang nge-sell short, disitulah ada liquidity. Ya, jadi proses breakdown ini merupakan bagian dari rencana bigger players untuk mendapatkan barang supaya mereka bisa melakukan akumulasi kembali. Oke? Nah, teman-teman, kita ngelihat by proses ya. High point ini itu berhasil di take out dari pergerakan ini. Walaupun dia sifatnya buntut, tapi setelah kita ngelihat ada valid breakout ya by proses, apakah low point sebelumnya dimakan? Jawabannya tidak. Ya ini low point, dia naik, turun, retest ya, fine gitu ya, bertahan di atas low point itu. Kemudian dia create higher low, baru kemudian disinilah low pointnya disikat gitu ya. Kalau kita ngelihat mulai ada pullback. Jadi high point yang valid adalah level ini, dan low point yang paling baik adalah yang paling valid ya untuk bigger pictures-nya adalah level tersebut. Kalau di time frame daily jatuhnya seperti ini teman-teman. Ya, lebih kurangnya kayak gini, boom. Nah, ya, jadi make sense ya kalau nggak ada pullback di sana sampai akhirnya terjadi pullback di sini dengan 3 candle formation ya yang terjadi pada pergerakan Arkham beberapa hari yang lalu. Nah, dengan demikian yang saya tahu, yang saya pahami adalah saat ini struktur bullish minernya sudah di break dan kita melihat ada proses pullback yang terjadi ya saat ini. Jadi istilahnya akan saya marking dengan istilah inducement. Kenapa? Karena kalau misalkan pada time frame seperti 1 jam ini udah mengalami perubahan struktur gitu. Ya, yang saya akan marking menggunakan low point-nya adalah di low point di sini. Saya gunakan Fibonacci retracement, tarik ke atas ya. Yang kita dapatkan saat ini yang paling menarik menurut saya adalah di level 50% retracement-nya. Jadi bisa jadi kayak seperti skenario dead cat bounce ya. Dan kalau by process kita lihat lagi di sini, ini ada confluence ya dengan salah satu area demand. Jadi jatuhnya seperti ini teman-teman. Ini akan saya marking dan lebih kurangnya nah seperti ini gitu ya. Nah, di level ini juga menurut saya yang nggak kalah menariknya adalah tersedia fair value gap. Jadi memang pergerakan ini sangat impulsif sekali, dan bila mana di level itu kita udah dapet reaction, menurut saya ini sangat wajar dan bisa dipertimbangkan untuk jadi sebuah setup yang menarik untuk di long. Seandainya ya kriterianya masih terpenuhi gitu. Dan kalau misalkan seandainya breakdown gimana? Disinilah kita membutuhkan stop loss supaya kita bisa re-entry lagi dari better price, which is ada lagi fair value gap di bawahnya. Dan ini lebih baik lagi karena sudah masuk ke dalam area discount. 61,8% golden ratio dan juga ada fair value gap. Ya, jadi untuk setup yang saat ini tersedia itu berlaku buat trader yang mungkin lebih agresif gitu. Jadi dia ngelihat pokoknya setupnya terpresent dimanapun akan saya manfaatkan. Ya, kira-kira seperti itu bayangannya. Nah, saat ini again ya kalau kita gunakan time frame 1 jam, ini adalah inducement yang terjadi. Jadi the first pullback yang valid adalah di sini. Kenapa? Karena di sini sempat dia create higher high. Oke. Nah, kita bisa lihat dia sudah mampu create higher high ya, kemudian pullback makan low point ini. Nah, setelah ini kita anggap jadi proses retracement. Namun pada prosesnya ada satu kondisi yang menarik, yaitu high point ini atau supply yang ada di sini itu sudah berhasil di break. Nah, timbul nih pertanyaan, apakah ini adalah bagian dari koreksinya? Which is teman-teman jadi lihatnya seperti ini. Nah, lebih kurangnya 61,8, 0,71. Atau kalian yang berencana untuk memanfaatkan dengan metode yang lebih agresif, menganggap bahwa proses yang terjadi di sini adalah proses yang valid atas breakout dan juga reversalnya. Jadi harga create higher high dan kemudian mengalami proses retracement kembali hingga retest terhadap area critical demand-nya.
Nah, lebih kurangnya seperti ini ya. Dan kalau buy process lagi-lagi memanfaatkan time frame kecil kayak 30 menit, kita sudah lihat nih, oh ini dia nih, udah mulai ada reaction lagi nih dari buyersnya ya. Buyers mulai masuk, membantu harganya untuk create higher high setidaknya pada time frame kecil kayak 15 menit atau 30 menit. Namun di sisi yang sama, teman-teman mungkin akan beranggapan bahwa Vin, gimana kalau kita menganggap ini sebuah bearish engulfing? Bukan bearish engulfing ya, bearish flag pattern, di mana ada potensi harga bisa turun lagi gitu. Berarti kok yang valid ini dong, ya kan? Karena melihat bahwa ini berpotensi lower high-nya, dan pada akhirnya setelah turun ini kita ngelihat naiknya ini bisa jadi hanya koreksi saja untuk dia penurunan kembali. Nah, seperti yang saya sampaikan teman-teman, terkadang untuk sebuah setup menjadi sangat menarik dan bergerak dengan sangat impulsif, kita memerlukan yang namanya liquidity sweep. Nah, ini sebenarnya adalah PR ya. Mungkin buat teman-teman yang kalau nonton di video ini ya, atau nonton di previous video, sering banget dengar saya menjelaskan tentang liquidity sweep. Ada baiknya teman-teman pelajari ya, cari tahu lah di Google apa sih yang dimaksud dengan liquidity sweep, liquidity grab ya. Kalian pelajari konsep likuiditas dan itu bakal mengempower kalian punya analisis dengan amat sangat baik gitu. Ya, karena faktanya saya juga ada entry ya di salah satu coin yaitu ORDI, tapi dia baru bagus banget performance-nya setelah ada liquidity sweep. Ya, low point di sini kalau ada yang long ini udah dimakan dulu baru kemudian dia reversal. Jadi sering banget nih kondisi-kondisi kayak gini tuh bakalan mensupport untuk sebuah pergerakan bergerak dengan sangat impulsif apabila sudah ada liquidity sweep. Supaya apa? Bigger players masuk dengan jumlah yang lebih besar lagi karena tersedia enough sellers di sana. Jadi kalau saat ini seandainya nih ada orang yang beranggapan, Vin, ini gimana kalau kita anggap sebagai bearish flag pattern? Boleh nggak gua sell short di sini? Nah, itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Sebab apa? Sebab harga bisa aja works gitu ya, dia turun. Bisa aja works, bisa juga nggak sampai seperti itu, bisa aja dia cuma turun, liquidity sweep, abis itu dia nanjak. Nah, ini ya menjadi PR teman-teman. Kalau buat saya sih sebenarnya simple. Saat ini kita udah ngelihat ada potensi setup harga bisa create higher high, dan karena saya adalah typical trend follower, maka saya akan ngikutin trend utamanya. Ya, selama majority kita ngelihat secara struktur, daily-nya bullish, ada support resistance, ini kan berarti kalau kita ngomongin risk and reward aja tuh udah bagus banget teman-teman. Ya, tahanan kalian itu memanfaatkan support pada time frame daily, dan juga kita lihat di sini ada beberapa salah satu faktor yang mendukung, seperti di time frame 4 jam kita ngelihat ini adalah bisa dibilang apa ya, kayak previous high mungkin ya. Kemudian di time frame 1 jamnya, maksud saya di sini kita punya area demand yang sudah berhasil menunjukkan bahwa ada reaksi buyers di sana gitu ya kan. Cuma saat ini kan kita lagi consolidate nih, belum tahu gimana follow up-nya ya. Paling kalau buat saya sih ya, saya mungkin akan sedikit wait and see ya, menunggu sampai apa? Menunggu sampai ada konfirmasi minimal harga perlu reclaim terhadap salah satu area SNR ini. Itu saja kalau buat saya teman-teman sekalian ya. Teman-teman lihat di sini sempat ketahan ya, ketahan, harga naik, turun, holding dan holding. Nah, sekarang teman-teman bayangkan kalau dia reclaim dan maintain di atasnya. Ini berarti membuka peluang untuk dia naik gitu. Ya, another perspektif yang teman-teman bisa tambahkan, mungkin kalian bisa consider bahwa ini adalah high point yang ketemu dengan high point sebelumnya. Jadi jatuhnya seperti trend line ya. Either nanti developmentnya menjadi potensi descending triangle again ya, buat nanti liquidity sweep ya kan. Ketika dia turun, sweep, abis itu ternyata baru benar-benar rebound, ya itu bisa teman-teman. Tapi sejauh ini yang saya perhatikan, minimal kalian harus reclaim SNR ini dulu, baru kemudian untuk potential longnya itu menjadi lebih tinggi dari segi probabilitas ya. Ini buat teman-teman yang mungkin scalping dan sniping gitu ya. Kalau misalkan buat teman-teman yang spot, gue nggak mau pusing Vin, gue buy aja, selama kalian melihat bahwa potensi Arkham masih bisa nanjak lagi, ya tinggal dipertimbangkan gitu. Karena secara price action time frame daily, once dia make a move, saya rasa ketika dia breakout aja nih dari high point ini dan high point ini bakal price discovery. Dia nanjak sampai ke berapa itu yang kita nggak bisa tahu teman-teman. Oke, so itu dia penjelasan saya seputar Arkham, dan berikutnya kita akan tutup dengan analisis tambahan yaitu XRP. So it's just gonna be a very quick update. Intinya kalau XRP saat ini yang saya perhatikan adalah dia maintain dengan baik di atas $0,6. Ini adalah level key support resistance yang sangat-sangat penting dan perlu diperhatikan. Untuk Fibonacci lupakan ya, saya tarik dulu. Tapi yang pasti adalah teman-teman, again ya, SNR. Ini adalah SNR yang sangat-sangat powerful
Ya, so far mempertahankan XRP untuk tidak turun dari $0,6 dan kalaupun turun kayak kemarin nih, langsung recovery. Again teman-teman, liquidity sweep. Baru abis itu kalau kalian lihat nih, ada naik yang lumayan impulsif. Ya, jadi liquidity sweep kalau terjadi itu bisa menjadi notifikasi buat teman-teman. Seandainya ada fake out, ini bakal menarik banget. Ya, sebagai contoh teman-teman bisa lihat di sini. Ya, by process nih, by process. Sekarang kalau teman-teman seandainya melakukan transaksi ya, memanfaatkan yang namanya let's say kalian trading menggunakan hanya price action gitu kan. Sekarang kita lihat, ini harga turun, break dari trend line. Otomatis sebagian dari kita berpikir bahwa wah ini kayaknya XRP bakal turun nih. Ya, retest terhadap trend line, ada pin bar, time to sell short. Begitu di sell short, yes, harga create lower low, tapi ternyata langsung recovery. Nah, inilah proses liquidity sweep. Ya, the first liquidity sweep. Dia breakdown, dia naik, ngejemput lebih banyak sellers. Ternyata apa teman-teman? Harga tidak mampu turun lebih jauh, melainkan dia nanjak. Nah, saat semua orang berpikir bahwa, wah ini nih kayaknya adalah, kalau kita bisa consider adalah inverted head and shoulders nih ya. Bahwa ini adalah left shoulders, ini adalah head-nya, dan ini harusnya right shoulders. Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak sabar, beberapa hari terakhir melihat ini sudah terkonsolidasi. Ya kan? Ibaratnya kan ada timbul nih perasaan kayak, wah ini kayaknya boleh nih di long nih, ya kan? Harga udah mulai konsolidasi nih, berkali-kali ketahan nih di low point ini, di low point ini, di low point ini. Anda lihat setup, Anda putuskan untuk masuk long position, stop loss-nya di mana? Maybe yang pertama adalah kalau agresif di sini. Kalau sedikit konservatif, Anda kasih jarak di bawah lagi, gitu kan. Kalau Anda mau yang main-main aman, Anda taruh di bawah low point lagi salah satunya. Dan ternyata apa teman-teman? Semuanya kena liquidity sweep. Dibantai dulu satu candle, habis itu ada reversal yang sangat proper. Nah, ini adalah contoh yang menurut saya sangat-sangat konkret ya, berbicara soal kenapa liquidity sweep itu dibutuhkan. Karena untuk harga bisa rebound masif, kita butuh banyak order. Nah, banyak order itu bisa tercipta kalau ada orang yang rugi duluan di awal. Sehingga mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi buying ordernya mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dengan posisi XRP sudah berhasil breakout, dan sebagian ya dari teman-teman di grup kita juga ada yang bilang kayak, oh ini kalau XRP nanjak gawat nih, biasanya odds nanti kecenderungan habis ini didam nih. Ya, itu sebenarnya antara mitos atau fakta ya, mungkin boleh diwaspadai teman-teman. But in the end, what I believe untuk XRP saat ini adalah kita udah berhasil break dari inverted head and shoulders pattern, maka harusnya peluang kita untuk melihat XRP naik sampai 0,6645 atau 0,6650 itu menjadi lebih besar. Ya, ini adalah range di tengahnya. Kalau ambil range bawahnya ya $0,66 deh, itu saya rasa udah bagus juga gitu ya. Dengan mungkin dia di bawah pullback dulu, habis itu dia nanjak nih sampai 0,66, dapat 5%-an, maybe itu juga udah cukup enak gitu, udah cukup menarik. Ya, untuk saat ini karena ini adalah SNR, kalau kita ngelihat nanti harga mengalami pullback dan holding di atas SNR itu, maka bisa di-consider again untuk menjadi setup long gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada banyak sekali fair value gap yang tersisa. Namun kalau dengan pertimbangkan adanya inverted head and shoulders, mudah-mudahan dia nggak harus sampai bawah. Testing SNR aja, mudah-mudahan dia udah bisa kepantul dan sudah mempresent setup untuk entry lagi pada time frame kecil seperti di 30 menit atau 15 menit. Oke, so itu dia penjelasan saya seputar XRP. Yang pasti saat ini kita udah ngelihat dia udah lagi ongoing make a move. Mudah-mudahan XRP bisa bertahan dan closing di time frame daily dalam sebuah kondisi seperti membentuk bullish engulfing pattern ya, untuk memastikan si candlestick-nya ini memiliki konfirmasi atas closing sehingga dia create yang namanya higher high at least pada time frame daily. Alright, so that's gonna be the update untuk altcoins malam hari ini. Nanti kita update lagi untuk Bitcoin-nya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers and God bless for everyone. Bye bye guys.